hidup kami seturut dengan firman-Mu, dan mujizat terjadi atas kami Tuhan. Kenapa Ku terjadi atas kami? Firman-Mu jadi daging untuk setiap kami. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku dan di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau yang bersama kami, Kau bersamaku dan di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyatakan dalam hidup kami Tuhan, kebenaran yang memerdekakan hidup kami Yesus. Kebenaran-Mu yang membakar setiap kami Tuhan. Kebenaran-Mu yang menuntun setiap kami Yesus. Haleluya. Anugerahkan kami lebih lagi Tuhan, lewat firman-Mu, lewat kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Kami hanya rindu Tuhan, Engkau Tuhan. Kami hanya rindu firman-Mu Tuhan. Firman yang mengoreksi hidup kami. Firman yang menguatkan kami. Firman yang menjadi pelita buat kaki kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau itu. Kami mau mengalami itu. Kami mau mengalami kebenaran-Mu lebih lagi Bapa. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama melanjutkan pengajaran tentang tertanam di rumah Tuhan dengan judul tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu tertanam dan berakar kuat. Saya ulangi lagi, tertanam dan berakar kuat. Tidak ada satu tumbuhan apapun yang bisa hidup, bisa bertumbuh jika tidak tertanam. Hari ini kita akan mulai dengan satu pengajaran yang harus kita perhatikan. Dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Tidak banyak ayat yang hari ini kita akan baca, tetapi hanya dari beberapa ayat saja kita akan mengetahui betapa pentingnya kehidupan seorang anak Tuhan menjadi kehidupan yang tertanam. Dan selanjutnya berakar kuat. Mari kita baca Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar kehidupan yang tertanam dan berakar kuat di dalam Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Kolose untuk dapat tertanam dan berakar kuat, pintu gerbang yang pertama yaitu menerima Yesus Kristus. Tampilkan ayatnya lagi. Pintu gerbang atau dasar yaitu menerima Kristus Yesus. Oleh karena itu tidak ada satu orang pun yang bisa bertumbuh, berbuah, tidak ada yang bisa tertanam kuat jika belum menerima Yesus. Banyak orang Kristen yang kekristenannya ini tidak ngerti, saya itu Kristen itu apa? Orang yang mengira Kristen hanya agama, Kristen hanyalah aktivitas, tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Oleh karena itu, dasar utama daripada tertanam dan berakar kuat, akhirnya nanti bertumbuh dan berbuah, yaitu menerima Yesus. Menerima Yesus sebagai satu pintu gerbang. Pintu gerbang masuknya janji keselamatan. Pintu gerbang sebagai di mana Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu dasarnya harus terima Yesus. Ada orang-orang yang sudah jadi Kristen sejak kecil tapi dia belum pernah mengundang Yesus. Belum pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini problem, masalah. Oleh karena itu, setiap orang harus mengerti bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah dasar, adalah pintu gerbang. Nah, selanjutnya, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan pada ayat yang ke-7, ayat yang ke-6, masih ayat yang ke-6. Ya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya hanya akan membahas 2 ayat ini, saudara. Setelah orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka untuk bisa tertanam, untuk bisa berakar kuat, dia harus mengalami kehidupan yang tetap di dalam Dia. Pengajaran minggu yang lalu, kalau pohon sering dicabut-cabut, dipindah-pindah, tidak akan mengalami pertumbuhan. Yang lain mungkin sudah bertumbuh berbuah, ini pohon kalau sering dipindah-pindah, dicabut-cabut, tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan mungkin bisa berbuah. Oleh karena itu, Paulus menunjukkan prosesnya. Di dalam ayat 6 dan 7 ini, Rasul Paulus menerangkan proses untuk berakar kuat, yaitu menerima Yesus. Berikutnya, tetap, hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap, itu menunjukkan hidup yang tidak berpindah-pindah. Bisa saja berpindah keyakinan. Oh, saya tidak mau dibaptis. Kalau nanti kalau dibaptis, nanti saya belum tentu menikah dengan orang Kristen. Wah, merencanakan. Udah tidak punya iman dulu. Wah, saya tidak mau begitu aktif. Nanti kalau cari kerjaan, kadang-kadang harus agama A,
agama B. Orang yang tidak punya iman, orang yang mudah berpindah-pindah, maka tidak akan mengalami tertanam dan berakar kuat. Saudara, hidup yang tetap di dalam Tuhan berarti kehidupan yang tidak terpengaruh, tidak mudah terombang-ambing. Hidup yang tetap di dalam Dia berarti hidup yang tidak mau berubah iman kepada yang lain. Amin, saudara? Amin. Iya, saudara. Ini hidup yang tetap. Rasul Paulus mengatakan, terima Yesus, berikutnya tetap di dalam Dia. Ini pengajaran yang simpel. Ini. Oleh karena itu kata tetap itu dalam bahasa Yunaninya dipakai kata peripateo yang artinya berjalan mundar-mandir. Ya. Berjalan berkeliling. Makanya kehidupan yang ada di dalam Yesus adalah kehidupan bersama Yesus, tapi tetap saja bersama Yesus walaupun berkeliling, walaupun mondar-mandir. Ini satu proses rohani. Tetapi tetap di dalam Yesus. Ya. Kalau orang dunia mengatakan hidup kan naik turun ya. Ada yang ngomong ban itu kadang di atas, kadang di belakang karena berputar ya. Ya. Tapi kiasan itu sebenarnya kadang menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena dunia pakai ukuran, oh kalau sukses itu sedang naik. Oh kalau ngalami banyak kesulitan sedang turun. Enggak seperti itu. Ini jebakannya. Justru ada orang yang kelihatannya sedang hebat, sedang sukses, tapi sebenarnya sedang turun. Coba saudara perhatikan banyak orang yang kelihatannya hidupnya sedang naik secara ekonomi, tapi rohaninya turun. Di luar sana ini, dulu waktu masih merintis, masih setia dengan istri. Ya, ketika sudah naik, oh jadi 2, jadi 3 istrinya. Iya. Dulu hidupnya masih kudus ketika miskin, tetapi ketika segala sesuatu punya, wah hidupnya malah nggak jelas. Makanya jangan terjebak. Ya. Orang mengatakan, wah kalau pas lagi ini pas turun. Oh belum tentu. Pas saudara nggak di keadaan yang drop itu bisa saja itu adalah satu proses yang diizinkan supaya saudara itu percaya Yesus. Wah kehidupan saya sedang mengalami ini Pak, kami lagi sulit, kami ini. Nah, itu satu kehidupan yang saudara sedang diizinkan Tuhan untuk percaya pada Tuhan sepenuhnya. Makanya kata tetap dari peripateo ini berjalan berkeliling. Hidup bersama Tuhan, terus tetap dengan Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Amin. Nah ini pernah saya sampaikan dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Jangan pakai ukuran dunia. Mungkin engkau yang sedang mengalami satu didikan Tuhan, satu proses. Ketika engkau dihina, ketika engkau difitnah, engkau mengalami yang tidak enak. Oh itu bisa saudara itu pas naik itu. Naik-naiknya itu. Pas saudara dekat sama Tuhan. Oh pas bergelimpangan semua ada, semua baik punya uang. Ah itu hati-hati. Kalau hidupmu tidak dibangun di atas dasar Kristus, wah ini seperti dalam Matius. Ada air, banjir semua, malah roboh. Perhatikan. Syarat yang kedua yaitu tetap di dalam Dia. Yang mau berkomitmen tetap dalam Yesus, angkat tanganmu. Yang mau komitmen ikut tetap dalam Yesus, angkat tanganmu. Angkat tinggi-tinggi. Amin. Komitmen. Menerima Yesus, berikutnya tetap di dalam Yesus. Jangan pakai rumus dunia. Perhatikan, ketika Yusuf ada dalam sumur, oh bukan berarti Yusuf itu hancur. Itu sedang diproses Tuhan. Ketika Yusuf masuk dalam penjara, oh itu sedang diproses Tuhan.
Ketika Daud lagi ngalami masalah, dia di mana dikejar mau dibunuh. Bukan berarti dia ada di bawah. Makanya saya punya tulisan ini yang sejak 2010 memberkati saya dan sampai sekarang masih saya lihat terus. Walaupun Kristus telah melemparkan aku di jurang yang paling bawah, namun hatiku sudah berada di puncak kemenangan. Karena mataku tertuju kepada Yesus yang telah mati dan bangkit dalam kemuliaan. Amin. Yang penting hatinya. Oh, keadaannya boleh begini. Keadaannya boleh begini, boleh down. Tapi hatinya sudah berada di puncak kemenangan. Saudara. Nah, apa hubungannya dengan tetap ini? Karena siklus perjalanan rohani itu akan membawa kita sebagai perjalanan yang mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal Tuhan lebih dekat seperti itu. Itu kalau dalam Tuhan, kalau di luar Tuhan, beda. Bedanya apa? Orang sering jatuh. Siklusnya jatuh aja ini. Bukan naiknya dekat dengan Tuhan, jatuhnya aja. Jatuhnya saja. Biasanya orang punya dosa favorit. Dosa favorit apa? Dosa yang ketika jatuh lakukan itu. Saudara, ada loh. Orang bertobat. Bagus. Jauh dari Tuhan. Usia 50. Jatuh lagi. Jatuhnya ya di situ aja. Orang udah mulai kehilangan ketajaman. Kenapa? Jatuhnya di mana? Di situ aja. Banyak orang yang jatuh di dalam masalah rasa berharga. Wah, dia ingin dihargai. Dia ingin membangun rasa berharga. Ya, itu membuat jatuh. Berikutnya kita akan baca. Ayat berikutnya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, sekarang kita bahas kata berakar di dalam Dia. Perhatikan, Paulus menggunakan analogi ini untuk membangun satu pemahaman bahwa perjalanan orang Kristen itu seperti pertumbuhan tanaman. Kok pakai kata berakar? Ya, seperti pertumbuhan tanaman. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar tapi di dalam Dia. Bagi tumbuhan, akar memiliki kegunaan yang sangat penting. Yang utamanya apa, saudara? Menyerap air dan zat hara. Air dan zat hara. Oh, ini air dan zat hara ini penting untuk menunjang pertumbuhan. Kalau nggak ada air, nggak ada zat hara, nggak bisa. Demikian juga rohani kita. Kita harus punya akar yang kuat supaya akar rohani kita itu bisa menghisap nutrisi. Firman Tuhan diserap. Jadi akar. Namun akar juga berfungsi sebagai fondasi. Akar berfungsi sebagai fondasi. Perhatikan, saudara. Akar membuat pohon itu dapat berdiri kokoh. Kenapa? Karena kalau tumbuhan baru 1 kilan ya enggak masalah ini. Akarnya kecil enggak masalah ini. Belum banyak angin ini. Tapi ketika tumbuhan itu semakin besar, harus dibarengi dengan akar yang semakin banyak dan semakin dalam. Akar itu fondasi. Orang Kristen yang punya akar yang kuat juga memiliki fondasi yang kuat. Kenapa? Karena semakin tinggi pohon itu, semakin banyak beban. Anak-anak kecil ini nggak ada beban ini, yang penting main makan ini. Saudara-saudara yang baru berusia 40 tahun udah ada beban, tapi beda dengan yang usia 50 tahun. Bukan beban hidup. Bukan hanya beban persoalan problem.
Tapi beban itu bagi orang-orang yang sudah mengiring Tuhan lama, beban visi. Beban apa yang harus dikerjakan, apa yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan. Ya. Semakin tinggi pohon itu semakin butuh akar. Supaya apa? Tidak mudah roboh, tidak mudah tumbang karena akar yang mengikat pohon itu di dalam tanah. Oleh karena itu kata berakar dan tertanam itu menunjukkan bahwa pohon itu perlu berakar dan akarnya itu tertancap kuat di dalam tanah. Sampai nembus sumber air. Nah, akar rohani kita juga seperti itu. Mesti harus bertumbuh sampai ketemu Yesus. Bertumbuh terus sampai ketemu sumber air. Kalau belum ketemu sumber air, akar harus dicor, disiram. Masih bergantung pada orang lain. Ya, masih butuh dimotivasi, didorong, ayo komsel, ayo ke gereja. Nah, orang yang belum bertumbuh itu merasa bahwa rohani itu kan butuhnya PKS saya. Rohani itu kan butuhnya Tuhan. Makanya orang yang belum bertumbuh mesti didorong, mesti disiram-siram ini. Para pemimpin sel harus ngerti ini. Ketika sudah bertumbuh, wah udah bisa mandiri, udah bisa menyerap. Nah, saudara, tertanam kuat, berakar di dalam dia menggambarkan di mana Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber kehidupan. Sumber air hidup. Ini. Berarti apa? Berakar dalam Yesus berarti kehidupan orang Kristen tidak perlu mencari sumber lain. Yesus Kristus adalah sumber satu-satunya. Amin. Kalau tempat di mana saudara bekerja itu bukan sumber. Ya. Kalau saudara dapat berkat, saudara cari. Tapi sumbernya tetap Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan merindukan setiap umatnya ini selalu bertumbuh, selalu kuat, berakar. Agar tidak mudah goyah. Satu. Agar akar itu bisa menyerap nutrisi, sari makanan. Makanya ketika ini tumbuhan, akar kita ini dibangun di atas dasar Yesus. Pasti kita akan bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Paulus mengajarkan ini karena satu hal. Dia rindu supaya jemaat di Kolose ini tetap berpegang pada ajaran Kristus. Sebab di sekitar mereka waktu itu telah berkembang ajaran yang berbeda dengan ajaran Kristus. Yang berpotensi menjauhkan orang-orang di Kolose dari Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan, kamu telah menerima Yesus, hendaklah kamu tetap di dalam Dia dan berakar di dalam Dia. Penting sekali, berakar di dalam Dia. Saya dikasih Tuhan. Oleh karena itu untuk berakar di dalam Tuhan, yang perlu kita lakukan itu yaitu merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu janji Tuhan. Direnungkan firman Tuhan, lalu setelah direnungkan disimpan dalam hati. Ketika disimpan dalam hati, firman itu, kalau saudara di dalam hati banyak firman, wah ini nutrisinya, ini kehidupannya, ini janji Tuhan ini. Berarti kalau banyak firman, berarti saudara cukup persediaan, karena firman Tuhan itu juga senjata untuk melawan berbagai pengaruh dunia. Ya. Kena masalah bersyukur. Kena masalah tidak mudah menyalahkan orang lain. Ya, yang keluar pujian, syukur. Makanya untuk berakar itu saudara harus menyerap. Hidup di atas firman Tuhan. Ini. Ketika iman kita berdasar pada firman Tuhan, berarti iman kita berdasar pada pribadi Yesus.
Saudara lihat di dalam Matius 7 ayat 424-25. Wow. Kehidupan yang menyimpan firman adalah kehidupan yang kuat menghadapi persoalan. Tidak mudah roboh. Ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa menghidupi firman. Sekalipun ada goncangan. Ini caranya berakar. Menghidupi firman. Di dalam Amsal 12 ayat 3. Firman Tuhan berkata, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikannya. Orang yang fasik hidup di luar Tuhan nggak akan bisa tegak. Kelihatannya tegak sebentar. Lihat aja, nanti tumbang. Ya. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amin. Akar orang benar gak akan goncang. Jangan silau kepada dunia ini. Saudara mungkin sering ya bandingkan, loh, aku ini setia Tuhan kok hidupku begini. Saudara hanya ngukur dari apa? Dari hal-hal yang lahiriah. Oh banyak loh orang-orang Kristen yang hidupnya sederhana di dalam Tuhan. Hidupnya biasa saja. Tetapi sebenarnya dia hidup dengan kelimpahan janji Tuhan. Amin. Dia hidup dengan kelimpahan mengucap syukur. Kelihatannya sederhana, tapi hidupnya limpah. Hidupnya kelihatannya pas-pasan, tapi hidupnya selalu ada damai sejahtera. Tapi lihat yang di sana itu, wah, hidupnya mungkin berkelimang dalam banyak hal, tapi tidak ada pengucapan syukur. Nanti saya jelaskan. Ini. Makanya ketika hidup kita tertanam, berakar dalam Tuhan, kita bukan orang Kristen yang hidup kita itu dangkal. Ya. Orang yang tidak berakar, tidak tertanam di gereja, mudah goyah, mudah roboh oleh angin-angin pengajaran. Hati-hati kalau saudara ada tamu di mana dia dari sekte yang menamakan dirinya orang Kristen. Tapi saudara tidak ngerti. Secara sekilas, oh orangnya baik Pak. Orangnya ramah, orangnya baik. Hati-hati. Jemaat kita sudah ada yang jadi korbannya. Ya. Satu ajaran aliran yang belum diakui oleh pemerintah itu Saksi Jehovah. Kelihatannya Kristen, wah pakai nama Yesus. Hati-hati. Itu bisa menjauhkan kita dari keselamatan. Perhatikan saudara. Berakar dalam Kristus itu proses seumur hidup. Oleh karena itu kita butuh komunitas rohani. Butuh saudara seiman. Oh kita tidak bisa hidup sendiri. Ya. Saya perhatikan ketika saya ada di perhutani, satu hutan perhutani, loh itu kok pohonnya, pohon karetnya, pohon sengonnya, pohonnya kok nanamnya seperti itu? Iya Pak, memang harus ditanam urut, jaraknya tertentu bagus. Kenapa? Wah ini kalau sendiri bisa roboh ini Pak, kalau gede. Kenapa? Oh kalau sendirian ini bisa roboh ini. Tapi kalau ditanam dengan jarak urut yang baik, oh itu ternyata ada teorinya saudara. Kalau di sini Pak, angin itu biasanya dari sebelah sana Pak. Nah ini kan ada celah gunung ini. Lah angin dari sini, makanya nanamnya juga gini Pak. Wah ternyata ada teorinya. Loh, tanaman saja butuh komunitas untuk bisa berdiri tegak. Amin. Apalagi kita. Lihat di luar sana ada banyak singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam anak Tuhan yang tidak hidup dalam komunitas, siap bertumbuh. Saudara, di dalam Yesus itu ada sumber kehidupan, sumber kesembuhan, pemecahan masalah, semua problem apapun ada di dalam Tuhan. Asal kita hidup dalam janji Tuhan. Tanaman yang ditanam dengan dasar Yesus dipastikan akan jadi tanaman yang tumbuh subur. Tapi kalau tanaman itu ditanam di tanah yang tipis tanahnya, loh kena matahari sebentar layu.
Makanya anak Tuhan mesti menanam hidupnya di atas dasar iman kepada Kristus, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Anak Tuhan harus juga ada kehausan, kerinduan untuk berakar di dalam Tuhan, tidak berhenti bertumbuh terus-menerus. Makanya Matius 13 ayat 5 dikatakan di situ, kalau tanaman itu jatuh di tanah yang berbatu, tidak banyak tanahnya, benih itu pun segera tumbuh. Tapi karena tanahnya tipis, akhirnya apa ayat 6? Sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering. Banyak anak Tuhan yang belum sempat bertumbuh udah layu. Muntang manting karena kehidupannya didasarkan pada kekuatan sendiri. Berikutnya, dibangun di atas Kristus. Tampilkan ayat utamanya. Kolose 2:6-7. Berikutnya ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Perhatikan. Ini proses. Dan dibangun di atas Dia. Ya. Nah, sekarang Rasul Paulus memberikan gambaran bukan pohon, tapi bangunan. Orang Kristen yang dibangun di atas dasar Yesus, menjadikan Yesus sebagai dasar utama. Artinya apa? Setiap aspek hidup kita dibangun di atas dasar Yesus. Kesalahan utama itu orang masih mendikotomi, lalu memisahkan rohani dan jasmani. Pak, kalau saya ke gereja itu rohani, Pak. Ini urusan rohani. Pak, kalau saya kerja di luar itu urusan jasmani. Salah. Enggak. Ya. Oh, kalau saya urusan gereja ya saya rohani, Pak. Ya. Tapi kalau saya ada di luar, ini kan bukan urusan rohani. Salah. Hidup di dalam Kristus itu saudara 24 jam ada di dalam aspek rohani. Amin. Apapun yang saudara lakukan itu rohani. Saudara mencangkul sawah pun rohani kok. Tuhan berkati tanah saya. Amin. Lo rohani. Saudara bergaul ada rohani. Jangan saudara ada dua pribadi. Oh, kalau di gereja saya pakai baju malaikat, kalau di luar saya bebas. Saya mengalami satu kehidupan yang bertumbuh itu melalui apa? Satu perenungan. Saya bukan orang yang sabar. Saya kadang-kadang terjebak kepada satu kejengkelan emosi dan sebagainya. Tapi saya bersyukur. Sudah hampir 3 tahun ini, saya merasa, saya ini sudah tua. Harus mulai belajar untuk hidup yang lembut. Ya. Kadang saya terjebak kepada satu, namanya setiap orang punya satu karakter dasar. Tidak mudah, saudara. Sampai kemarin ketika menghadapi satu masalah, karena kampus kami ini kan sebelahnya ini mau dipakai untuk kandang ayam. Ini kampus dengan mahasiswa S2 jumlahnya 95, doktoral 100 lebih. Waduh, masa mau di ini? Wah, rame-rame sama orang kampung. Orang kampung juga menentang ini, ngajak kampus. Wah, udah marah-marah. Saya ngomong udah, gak marah. Pak Tambah Parulin, kepala asrama, dia bilang, Pak Mit kok sudah berubah ya? Dulu Pak Mit itu kalau ngomong gini, udah ngapain Pak? Kita harus bertumbuh Pak. Saya mengakui saya banyak menyadari. Makanya kemarin saya nelpon seorang pendeta yang masih muda. Saya ngomong gini, ya seusia kamu masih seperti itu. Aku dulu juga begitu. Hidup kita itu mesti apa? Dibangun di atas Yesus. Dalam semua aspek. Aspek apa? Rohani, jiwani, jasmani. Dalam apa? Pernikahan, keluarga, keuangan, usaha. Semuanya. Rasulullah mengatakan, dibangun di atas dasar Yesus. Saudara, saya punya sahabat namanya Pak Mur, sekarang ini lagi membangun 24. Yang saya perhatikan dari dia, ketika dia mau membangun satu kawasan, pasti dia telepon saya, Pak, tolong Pak, tanahnya didoakan. Ya, tolong, ini saya punya ponaan, lupa, Mbak siapa? Ngelinggi.
Mbak Esti, Mbak Esti suaminya Mas Alek. Ini udah blank-blank. Namanya Mas Alek. Ini beliau ngelola satu kawasan rencana perumahan di Candi ya, di sekitar Candi, timur Candi ini. Saya lihat ini. Dia adminnya ini, kalau butuh rumah ini Mbak Esti. Saya juga doakan keliling saudara. Apapun aspek saudara. Pak, saya mau ke pasar, bangun di atas dasar Yesus. Amin. Pak, anak saya ini gimana Pak? Mau bekerja, enggak perlu nyuap-nyuap, bangun di atas dasar Yesus. Amin. Enggak perlu suap-suap. Saya saksikan anak-anak Tuhan ini loh, bekerja enggak usah suap-suap. Pak, saya ini sudah ngalami pengangguran lama Pak, saya pengen ada terobosan. Ya udah, bangun di atas dasar Yesus, bangun aja mesbah Tuhan. Semua aspek hidupmu bangun di atas Yesus. Ya. Makanya semua aspek itu mesti dibangun di atas dasar Yesus. Membangun keluarga, membangun masa depan, membangun rezeki, membangun keinginan, semua kerinduan dibangun di atas dasar Yesus. Makanya ketika kita membangun di atas dasar Yesus, yang ada bukan egosentris. Karepku ngene, karepku ngene, karepku ngene, nak karepku ngene. Waduh. Itu semua itu kata-kata egosentris. Tapi kalau sudah dibangun di atas dasar Yesus, beda. Nanti apa? Kristosentris. Ketika orang ngomong, oh nanti gini, ya saya serahkan sama Tuhan lah. Nanti Tuhan yang akan menuntun saya. Amin. Amin. Tuhan yang akan nuntun saya. Saudara punya pergumulan anakmu, oh nantilah saya serahkan Tuhan. Kristosentris. Dari egosentris, kristosentris. Makanya kehidupan itu bangunannya apa? Kelihatan. Rencana saya gini-gini, saudara boleh, tapi letakkan rencana pada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan loh, aku menghadapkan ini loh. Tuhan, rencana saya. Kehidupan yang dibangun di atas dasar Tuhan selalu sentralnya, pusatnya itu Tuhan. Alhasil apa? Pasti kokoh, teguh, tidak tergoncangkan. Nah, ketika menerima Yesus, hidup tetap di dalam Yesus, berakar dalam Yesus, dibangun di atas dasar Yesus, berikutnya apa? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan. Oh, berarti hidup Kristen itu hidup yang bertambah teguh. Jangan bertambah lemah. Coba saudara perhatikan pohon-pohon itu. Saudara, pohon yang sehat itu ketika ditanam itu mesti apa? Tambah kuat, tambah besar. Amin. Normalnya hidup kekristenan juga tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Kalau enggak tambah kuat, pohon itu saudara lihat, loh, iki liyane apa kok iki malah jadi cungkring. Wah, ini pasti ini masalahnya akar. Oh, masalahnya hama ini. Masalahnya apa? Makanya gini, kehidupan yang normal itu kehidupan yang bertambah teguh, bertambah kuat. Lihat di situ. Tambah teguh iman. Koreksi hidup kita masing-masing. Kalau cintamu pada Tuhan kok enggak semakin ini. Kalau kamu merasa hidupmu milikku, semua milikku. Waduh, semakin lemas. Kalau ada yang sudah antara saudara kok enggak stabil, ya. Pelayanan ini kan hanya berdasarkan situasi. Kalau situasi baik, ya saya ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kalau enggak baik ya, saya enggak usah melayani Tuhan. Kalau saya mau ya saya beribadah, enggak. Wah, ini pasti nih. Ada hama, ada pertumbuhannya tidak bagus. Karena banyak orang menjadi hidupnya kecewa dengan Tuhan. Berubah setia, bahkan terakhir bisa loh menyangkal Tuhan. Kalau tidak tambah teguh. Ini. Makanya harusnya perjalanan hidup kita itu perjalanan yang bertambah hari, bertambah teguh, bertambah kuat. Firman itu mendewasakan kita. Ini. Perhatikan, mungkin kalau enggak bertambah teguh, ada batu-batu dalam hidupmu. Saya perhatikan seorang petani itu, wah kalau di sawah,
Kalau menemukan batu-batu mesti diambil ya, disingkirkan. Kenapa? Tanah itu harus gembur. Coba lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 1. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tanpa disadari, banyak orang yang hidupnya itu apa? Ada batu-batu yang menghambat pertumbuhan. Apa? Segala kejahatan. Pasti kejahatan itu membuat orang itu jauh dari Tuhan. Coba perhatikan, kalau saudara sudah berakar dalam Tuhan, akhirnya saudara jauh dari Tuhan. Lah akarnya kemana? Ke yang lain. Kejahatan itu membuat saudara jauh dari Tuhan, jauh dari sumber. Perhatikan, segala tipu muslihat. Saudara jadi pedagang yang jujur, berwirausaha yang jujur, semua dasari dengan kejujuran. Jangan pakai strategi menguntungkan diri sendiri. Segala macam kemunafikan. Sudah tahu yang salah, tetap saja lakukan, pencitraan. Munafik. Bisa mengajar. Kita mencitrakan diri. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang tidak dilakukan. Kedengkian, fitnah, itu batu. Batu yang perlu dicungkil, yang dikeluarkan dalam hidup kita. Kalau ada kehidupan seperti ini, oh ternyata yang membuat rohani saya kok tidak bertambah teguh ya. Sudah berakar, tapi kok nggak bertumbuh ya. Oh ada batu-batu. Adakah di antara saudara yang belum bisa mengampuni orang lain? Masih punya kepercayaan yang salah, masih punya dendam dengan orang lain, masih punya dengki, fitnah. Hati-hati. Itu yang menghambat pertumbuhan kita. Itu yang menjadi batu. Firman Tuhan katakan, jadilah seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau akarnya kena batu gimana? Yang mau diserap aja apa nutrisinya, saudara? Akarnya kena batu nggak bisa, ini batu mesti disingkirkan supaya akarnya kena tanah. Saudara, uji masing-masing diri kita. Kenapa saya tidak bisa tertanam dan berakar kuat? Oh, mungkin ada batu-batu. Yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan, terakhir, seorang yang telah berakar, telah dibangun di atas Kristus, sudah menerima Yesus, hatinya semakin teguh bertumbuh. Terakhir Paulus menerangkan, mesti hatinya melimpah dengan syukur. Orang yang hatinya melimpah dengan syukur, itu adalah orang yang menyadari, oh, oleh karena penebusan Kristus Yesus saya diselamatkan. Oleh karena kematian Yesus di kayu salib, saya punya harapan untuk hidup baru. Kenapa? Orang yang sudah berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, tambah teguh dalam Kristus, hatinya berlimpah dengan syukur. Kenapa? Karena di dalam menghadapi setiap persoalan, di dalam memandang setiap problem, dia tidak memandang dengan negatif. Dia tidak memandang itu sebagai sesuatu yang buruk. Dia pandang apa? Setiap guncangan itu diizinkan Tuhan supaya saya semakin bergantung pada Tuhan. Amin. Loh saudara, kena masalah dengan teman komselnya, oh pandang negatif, positif aja. Oh dia kan alat Tuhan supaya saya belajar sabar. Amin. Oh ini kan alat Tuhan supaya saya belajar mengampuni. Loh mengampuni itu dikira, wah surgaku, aku ngapain mengampuni dia? Kepenaan. Salah. Perhatikan, mengampuni itu bukan untuk membahagiakan orang lain. Tetapi mengampuni itu adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan supaya kita diampuni Tuhan, lalu membuat hidup kita juga bahagia. Amin. Coba saudara perhatikan,
orang yang sudah mengampuni, lebih bahagia. Karena apa? Dia juga diampuni Tuhan. Makanya kalau ada masalah di antara saudara, wah itu batunya di situ, cari batunya. Mengampuni itu membuat saudara merasakan kehadiran Tuhan. Kalau saudara juga diampuni Tuhan. Mengampuni itu bukan untuk orang lain. Makanya kalau masih ada batu, orang jarang bersyukur. Ciri daripada anak Tuhan yang berakar tertanam kuat, bertambah teguh, itu apa? Hatinya dipenuhi ucapan syukur. Buktinya bersyukur apa? Buktinya bersyukur itu gampang, suka memuji Tuhan. Rindu beribadah ketemu dengan Tuhan, rindu bersekutu dalam penggembalaan besar maupun dalam penggembalaan kecil, komsel-komsel. Makanya saudara mesti, komsel itu bukan butuhnya gembala, bukan butuhnya pendeta, bukan butuhnya Tuhan. Komsel itu adalah cara saudara mengalami hubungan penuh kasih di antara yang lain. Minggu depan akan diterangkan bagaimana kita bertumbuh dalam komsel. Makanya jangan ada seorang pemimpin pun yang tidak berfungsi sebagai pemimpin sel, itu mengkhianati visi daripada gereja ini. Semua mesti kita bertumbuh di dalam komsel. Gereja mula-mula bisa menjadi gereja yang kuat karena komsel. Ibadah di rumah-rumah. Kemarin ada yang tanya, Pak kalau saya itu komsel bagaimana ya, tempat saya belum terbentuk. Oh enggak apa-apa, nantikah terbentuk, dibentuk sendiri. Ya kumpul aja 3-4 orang, 3-4-5 orang, doa sajalah. Ya, lalu di situ saudara pelotisan boleh, masak bareng boleh. Yang penting saudara ada komunitas, nanti lama-lama akan terbentuk. Sudah enggak perlu nunggu. Waduh, kemarin saya ketemu dengan istrinya Pak Agung. Ayo kapan Trin? Namanya Bu Katrin. Ya Pak, kapan ya? Kami kemarin sudah bilang sama Bapak, ya malah kami pengen sebulan sekali di tempat kami Pak, supaya rumah kami untuk ibadah. Lah puji Tuhan. Ya, memang kemarin ada halangan karena pandemi. Sekarang udah mulai membaik pelan-pelan. Makanya saudara, bukti daripada ucapan syukur itu apa? Setiap kali melihat goncangan gelombang, oh Tuhan izinkan. Ya, Paulus mengalami goncangan dalam pelayanannya, Tuhan izinkan. Ya. Saya mau tanya, apa bedanya saudara dengan peselancar? Saudara lihat ombak itu kan, saya juga lihat ombak gede itu, menakutkan. Tapi peselancar yang dicari ombak yang besar. Lalu apa? Menari di atas gelombang. Menari di atas gelombang. Lo kok bisa ya? Oh dia punya cara pandang, lo gelombang itu enak, dinaiki enak gitu kan. Raja Wali ketika ada badai, oh kalau ketika badai emprit itu sembunyi nih di pohon kelapa ini, dekem tuh. Kalau Raja Wali di atas ini. Ciri daripada anak Tuhan tidak mudah mutung, tidak mudah baper, tidak mudah tersinggung. Kalau mutung, baper, tersinggung, saudara, itu kehidupan yang egosentris. Ya. Makanya gini, ketika kita memperhatikan hubungan dengan kasih, waduh, yang namanya bertumbuh dan tertanam kuat itu, berakar kuat itu, hidup yang Kristus-sentris. Amin. Ngalami ini, ngalami itu, enggak apa-apa. Loh, Pak Mit pernah enggak ngalami tersinggung? Oh sering. Mau mutung sering. Sering ya. Tapi enggak lah. Ya. Yang kita hadapi kan manusia. Saudara yang komselnya baru, wah pertama-tama besok komsel itu mesti apa? Bulan madu. Lama-lama ada sedikit gonjang, wah udah enggak enak, ini enggak enak. Jangan. Dimanapun saudara menghadapi manusia yang berbeda. Saudara, makanya kuncinya saya rindu hari ini. Penting sekali kita mengalami. Pertama apa? Menerima Yesus. Yang kedua, tetap di dalam Yesus. Yang ketiga, berakar. Yang keempat, hidup yang dibangun di atas Kristus. Lalu apa? Bertambah teguh. Yang terakhir, melimpah dengan syukur.
hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ngadepi apapun kalau hatinya masih bersyukur itu berarti rohaninya masih sehat. Amin. Mari bersyukur. Bersyukur Tuhan, harus bersyukur. Bersyukur itu apa? Arah hatinya itu bukan pada problemnya. Arah hatinya itu kepada apa yang Yesus mampu lakukan. Amin. Arah hidupnya kepada apa? Maksud Tuhan gitu kan. Kok aku Tuhan izinkan ngalami ini ya. Dia itu kan sahabat saya baik ya. Kok dia begini ya. Oh, udahlah, enggak apa-apa. Bersyukur saja. Pasti Tuhan punya rencana yang indah. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Saya diberkati. Amin. Mari kita berdiri. Kita berdiri pada Tuhan. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu